Gara-gara lo lama nih kamar mandi. Kita jadi kesiangan nyampe sini. Iya, sorry, gue kan sakit perut. Selamat siang, Pak, Bu. Ada yang bisa dibantu? Iya, siang Mbak. Saya Noah Hadi Kusuma. Saya ada janji mau ketemu dengan Bu April, Direktur Rumah Sakit ini. Maaf, apa sebelumnya sudah janji? Sudah. Jadi Dokter Gladys yang menghubungi langsung dengan Bu April. Baik, tunggu sebentar ya. Saya hubungi sekretaris Bu April terlebih dahulu. Ya, boleh. Siang, Mbak. Ini ada tamu untuk Bu April atas nama Noah Hadi Kusuma. Baik, terima kasih, Mbak. Pak, langsung menuju ruangan Bu April saja, lantai 3. Lantai 3 ya? Ke arah mana? Sat. Sip. Dokter Gladys sudah cerita soal kasus penembakan Ibu Ratna, ibu dari Bapak Noah dan Pak Biru. Dan saya juga sudah minta ke staf GE saya untuk segera menyiapkan rekaman CCTV di tanggal 13 malam itu. Silakan masuk. Permisi Bu, rekaman CCTV-nya sudah siap. Iya. Pak, Bu, silakan ikut dengan staf saya ya. Iya, sekali lagi terima kasih Bu April atas bantuannya. Sama-sama Pak, semoga pelakunya segera ditemukan dan segera ditangkap. Amin. Amin. Iya. Amin. Yuk. Permisi. Mari. Edi, coba perlihatkan. Baik. Pak, tolong putarkan kejadiannya sekitar jam 10 malam di depan IGD. Baik, sebentar. Ini setelah saya udah urus administrasi semuanya. Pak, boleh tolong dimundurkan lagi? Baik, Pak. Nah, ini dia. Ini kayaknya Elang baru datang nih. Siapa tahu pelakunya muncul ngikutin kalian. Oke. Bisa dicepetin aja. Terus, cepetin. Stop. Tolong mundurin sedikit, pelan-pelan aja. Oke, stop. Maju dikit lagi. Tunggu Pak, tunggu. Coba ini, di zoom. Lagi. Ini udah jelas, ini Marcel. Apa dia pelakunya? Berarti benar. Marcel ada di rumah sakit ini pada malam itu. Pak, saya minta tolong ya. Tolong kirimkan saya rekaman ini ke email saya. Boleh, baik. Ya. Masa iya Marcel pelaku penembakan Mama? Tapi apa motifnya dia? Kenapa dia nembak Bu Ratna? Udah jelas-jelas Bu Ratna itu tantenya sendiri. Biru, apa lo udah ingat kejadian penembakan waktu itu? Apa iya Marcel yang nembak Mama?
Enggak, Mas. Gue gak ingat apapun sama sekali. Tapi ini udah mengarah ke Marcel. Karena kalau enggak dia ngapain pada malam itu bisa ada di rumah sakit yang sama? Oh iya, saya lupa cerita. Saya lupa bilang kalau polisi itu bilang ke saya kalau Marcel dan juga sekretarisnya yang bernama Adel, pada malam penembakan itu mereka berdua menginap di Villa Bukit Bambu. Lalu kemudian Gladys datang dan Gladys memergoki mereka berdua dan mereka berdua ketahuan selingkuh. Tuh kan bener feeling aku. Marcel sama Gladys tuh memang lagi nggak baik-baik aja Mas hubungannya. Tunggu. Gladys siapa ya? Biru, ini Gladys istrinya Marcel. Dokter yang rawat lo. Dokter yang cewek itu, Mas. Iya. Gue baru tahu. Ya, lo kan waktu itu hilang ingatan sampai sekarang, makanya lo pasti nggak ingat. Lang, apa Marcel dan Gladys udah dimintain keterangan sama polisi? Waktu saya datang ke kantor polisi, polisi juga bilang udah. Dan mereka berdua sudah memberikan keterangan dan pada malam itu mereka bilang mereka nggak dengar suara tembakan apapun dan nggak ngeliat sesuatu yang mencurigakan, Mas. Ini berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Marcel memang datang ke rumah sakit pada malam itu untuk ketemu sama Gladys untuk minta maaf. Atau yang kedua, memang Marcel pelakunya, Mas. Tapi kalau memang Marcel mau ketemu sama Gladys, kenapa dia harus sembunyi-sembunyi dari Om Damar, dari kamu, dari Amira juga, Mas? Ya, mungkin dia ingin menutupi perselingkuhannya. Ya bisa jadi sih. Tapi tetap aja ya, menurut aku, akhir-akhir ini sikapnya Marcel tuh aneh. Dia selalu aja loh setiap hari nanyain kabarnya Biru. Bahkan dia kasih Biru humidifier. Aneh kan? Tapi semua petunjuk yang kita punya bisa sia-sia gitu aja, Mas. Kalau kita nggak punya bukti yang kuat. Terlebih lagi apalagi kalau kita cuma menduga-duga seperti ini. Iya, semua masih abu-abu. Kita nggak punya bukti yang kuat untuk lapor polisi. Gue harus cari tahu soal ini. Setidaknya udah mengerucut kemungkinan kalau Marcel pelakunya. Oke, gue akan coba deketin Marcel buat cari tahu. Kayaknya operasinya Gladys sudah selesai. Aku harus bicara sama Gladys. Iya, Mas Noah sama yang lainnya udah berhasil ketemu Bu April belum ya? Aduh, lupa lagi aku tanyain. Aku telepon aja deh. Terus rencana kita berikutnya apa nih? Kedepannya, ya sikap kita biasa aja Mas ke Marcel. Biar dia nggak curiga. Lagian kita kan juga belum punya bukti yang kuat. Tapi tetap aja ya, kita harus cari tahu diem-diem soal Marcel. Oke. Ya. Ini Gladys nelfon aku. Aku angkat dulu ya. Aku sekalian mau nanya, kenapa Marcel bisa ada di Rumah Sakit Pratama Sukabumi? Apa dia sengaja nyusul Gladys? Iya bener Mas. Lo tanya aja tuh. Ya. Mas, ingat ya, kamu nanya sama Gladys jangan sampai bikin Gladys tersinggung ya. Soalnya biar bagaimanapun, Marcel itu suaminya Gladys. Oke sayang.
Ya, halo? Mas Noah, gimana? Kalian udah lihat hasil rekaman CCTV-nya? Udah, kita udah lihat rekaman CCTV-nya. Terus Mas Noah nemu sesuatu nggak? Iya Gladys, jadi di rekaman CCTV itu kita lihat Marcel ada di Rumah Sakit Pratama Sukabumi. Mas Marcel? Iya, Marcel. Apa dia ke sana itu untuk ketemu kamu ya? Enggak, Mas, enggak. Mas Marcel nggak nemuin aku di situ kok. Kamu yakin Gladys? Iya, Mas, aku yakin banget kok. Masalahnya kan abis aku selesai operasi biru, aku tuh langsung balik ke hotel. Dan aku sendirian, aku nggak ketemu sama Mas Marcel sama sekali. Oh gitu. Terus ngapain Marcel ke sana ya? Aku juga kurang tahu, Mas. Tapi aku emang nggak janjian untuk ketemuan di situ sih sama Mas Marcel. Oke Gladys, oke. Mas Noah curiga sama Mas Marcel.